Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Guswin. Apa kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan hari ini kalian semuanya sehat ya, dan masih tetap semangat meskipun hari ini tanggal 30 Maret 2020 kalian masih banyak yang harus belajar di rumah. Baik, saya akan bantu sebagian dari kalian semua yang mau mendalami materi akuntansi, khususnya cara menyusun laporan keuangan perusahaan jasa. Lebih khusus lagi, bukan cara menyusun, tapi cara menjawab soal-soal yang terkait dengan laporan keuangan perusahaan jasa. Barangkali nanti kalian akan temukan contoh-contoh soal itu di UTBK atau USBN atau tes-tes perguruan tinggi yang lain. Baik, coba kalian ingat kembali ya tentang jenis-jenis laporan keuangan di perusahaan jasa. Pada perusahaan jasa itu laporan keuangan terdiri dari satu, laporan laba rugi atau biasa dikenal dengan income statement. Nah, kita akan menyusun berapa besarnya laba atau rugi perusahaan. Yang kedua, kita akan susun laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal. Jadi kita akan tahu berapa modal yang terbaru atau biasa dikenal dengan modal akhir. Dan yang ketiga, kita akan susun neraca, yaitu posisi keuangan perusahaan. Yang keempat, kita akan susun laporan arus kas. Namun pada kali ini saya akan fokus pada tiga laporan ini saja yang harus kita perdalam lagi bagaimana cara mengerjakan soal-soal tersebut dengan mudah, cepat, dan tepat. Jadi pertama saya akan kenalkan pada kalian semuanya bagaimana mengerjakannya dengan rumus, kemudian kita akan menggunakan cara cepat. Baik, kita akan kupas tuntas satu persatu. Pertama kita akan lihat tentang laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu menggambarkan kondisi selisih antara besarnya pendapatan dengan total beban yang ada di perusahaan jasa. Jadi ini untuk perusahaan jasa sangat simpel ya. Untuk ngitung laba cukup tahu berapa total pendapatan, kemudian berapa total beban. Ini adalah untuk perusahaan jasa. Kemudian untuk laporan perubahan modalnya di akuntansi jasa maupun akuntansi dagang sebenarnya nggak ada beda ya. Jadi secara detail laporan perubahan modal disusun seperti ini ya, karena ini menggambarkan kondisi modal yang terakhir. Jadi modal awal ya, kemudian ditambahi laba jika laba, dikurangi rugi kalau rugi, kemudian dikurangi prive. Prive apa prive? Mengambil harta perusahaan untuk kepentingan di luar usaha. Jadi masih ingat kalian bahwa prive itu sifatnya mengurangi harta dan modal. Jadi mengambil harta perusahaan untuk kepentingan di luar usaha. Contohnya kita punya usaha bengkel, kemudian kita suatu hari mengambil sejumlah uang di kas bengkel kita untuk membayar SPP anak misalnya, untuk membayar SPP. Nah, membayar SPP anak kan nggak ada hubungannya dengan usaha, berarti itu namanya prive. Atau mengambil harta perusahaan untuk neraktir teman, ya itu juga sama, itu prive ya. Dan yang terakhir kita lihat tentang neraca. Apa itu neraca? Sebenarnya konsep dasar neraca itu mirip dengan persamaan dasar akuntansi yang komponennya terdiri dari aktiva dan pasiva. Aktiva adalah kelompok harta, pasiva adalah kelompok utang dan modal. Ini jumlahnya ini harus balance, harus sama. Ini adalah contoh ya, hanya sebagian contoh transaksi. Kalau kalian ingat di pedas atau persamaan dasar kan ini komponennya, H adalah U plus M. Jadi di sini dari sekian banyak komponen harta, akumulasi ini adalah kelompok harta atau aktiva, tapi dia nilainya adalah negatif.
negatif. Nah, harusnya ini ada tanda kurung ya. Jadi salah ngetik ya. Harusnya di sini ada tanda kurung. Artinya dia mengurangi harta. Ini adalah neraca. Nah, agar tidak penasaran, mari coba kita tengok beberapa contoh soal. Ini saya ada satu contoh soal ya, seperti tadi sudah saya jelaskan tentang cara perhitungan laba pada perusahaan jasa sebenarnya adalah simpel seperti ini. Maka ketika kita harus menghitung berapa besarnya laba dari soal ini, ya kita kumpulkan aja seluruh pendapatan, berarti kan ada dua itu ya. Itu pendapatan, kemudian seluruh beban kita masukkan juga. Ketemulah sekian selisih dari keduanya ini. Ya, kenapa yang ini nggak dipakai? Ini bukan komponen perhitungan laba. Ingat, laba isinya adalah pendapatan dan beban. Nggak ada modal awal, nggak ada prive. Kedua, akun ini hanya dipakai untuk menyusun laporan perubahan ekuitas atau modal. Udah kan? Ya, ini cara menghitung laba. Bagaimana kalau soalnya seperti ini? Sebelum kalian mengerjakan soal ini, maka alangkah baiknya kalau datanya ini kita cermati dulu. Apakah seluruh data dipakai atau tidak dari sekian ini? Kalau kita lihat di sini ada modal ya, di sini ada modal awal ya, Januari. Tapi di dalamnya tidak ada modal akhir. Oh, berarti ini bukan laporan perubahan modal. Data yang kita lihat ini formasinya adalah data untuk menghitung laba ya, jadi sesuai dengan pertanyaan. Tapi ada beberapa data yang harus kita buang. Pertama adalah data yang ini bukan data untuk menghitung laba, bukan ya, ini kita buang. Yang kedua ini pendapatan sewa diterima di muka itu belum menjadi pendapatan, ini sifatnya masih seperti utang ya, sesuatu yang kita terima duluan itu kan seperti utang, ini tidak masuk. Terus yang ketiga ini prive, ini juga nggak dipakai ya. Ini adalah ketiga data ini dipakai untuk menghitung laporan perubahan modal, nggak dipakai. Nah, cara cepatnya begini ya, Nana, untuk menghitung laba kita gunakan konsep plus min ya. Yang menambah modal kita plus, yang mengurangi modal kita minus. Nah, ini kan menambah ya, ini berarti ini adalah sifatnya adalah plus ya, nilainya sekian. Kemudian yang minus adalah yang mengurangi modal. Di persamaan dasar akuntansi pernah sudah saya jelaskan, yang mengurangi modal ada dua, beban dan prive. Yang menambah modal ada dua, yaitu investasi dan pendapatan. Itu untuk akuntansi jasa. Maka yang di sini adalah minus, ini minus, minus sekian. Nah, sekarang kalau kita hitung berapa selisih keduanya, ini dikurang ini berapa, itulah jawaban soal. Nah, ini kalau kita hitung, maka kita akan ketemukan jawabannya adalah ini 55.900. Ini kan? Nah, apa sulit cara seperti ini? Tidak kan? Baik, kita intip lagi soal yang lain. Ini soalnya udah agak hot ya, kalian harus membandingkan keduanya. Ini saya lewati dulu, saya carikan yang lebih mirip dengan tadi, yang neraca aja, neraca. Ini kalau kalian perhatikan di sini, ini datanya ada modal. Di sini datanya adalah besarnya modal. Di sini tidak ada modal akhir juga. Tapi komponen di sini tidak ada komponen untuk menghitung laba juga. Sebenarnya data ini adalah data neraca. Jadi kalau kita harus lihat neraca tadi, bagaimana cara menyusun neraca, kita perhatikan lagi bahwa neraca itu komponennya seperti ini. Aktiva harus sama dengan pasiva, H harus sama dengan U plus M, ya kan? Berarti untuk soal yang tadi kita akan hitung dengan cara begini. Di sini ada kas dan seterusnya, yang tanya modalnya. Mana yang komponen harta? Harta itu diberi tanda plus ya, jadi ini harta bernilai negatif. Ini adalah utang. Modal berarti kan selisih antara harta dengan utang. Nah, gitu aja kan. Nah, ini misalnya ini tabelnya. Jadi data tadi saya salin ke tabel. Ya, saya salin ke tabel semacam ini. Nah, ini kalau kita hitung
jumlahnya untuk harta kan sekian, kemudian jumlah untuk sisi kanannya kan sekian, ada selisih ini, ada selisih kan, lebih besar harta. Berapakah modalnya? Ya selisih keduanya kan. Berapa selisihnya? Sekian. Nah ternyata jawabannya di sini ada, yaitu A, ya kan? Udah gitu aja. Kalau tadi milih jawaban yang lain juga pasti salah, ya kan? Baik, saya carikan lagi soal yang senada, ya, soal yang senada dengan itu. Misalnya ini, silakan Anda pikirkan sejenak, 1 menit saja. Teliti lagi apakah seluruh data dipakai atau tidak, itu yang paling penting. Jika kita perhatikan dari seluruh data di sini, tidak ada data yang nggak dipakai, semuanya dipakai. Tinggal mengumpulkan, mengurut mana yang kelompok harta, diurut dari harta yang paling lancar sampai harta tetap. Ya, di sini tidak ada akumulasi, jadi malah lebih mudah penyelesaiannya. Sudah siap? Baik, saya salin ya data ini ke dalam tabel. Ini tabelnya. Tabelnya semacam ini. Kemudian kalau kita hitung jumlahnya, yang posisi ini aktiva kan di sini belum ada nilainya. Kita disuruh mencari jawaban di sini. Jawabannya harus ada 2 kan? Nah, supaya kita bisa menemukan jawaban, kita lihat jumlah posisi pasifa berapa. Posisi pasifa jumlahnya sekian. Maka keduanya ada selisih sebesar 75. Nah, sekarang kita tinggal mencari jawaban di sini antara yang depan ya, nilai kendaraan dengan nilai akumulasi. Apabila dikurangi nilainya 75, itulah jawabannya. Saya ulangi, jika nilai kendaraan yang depan ya dikurangi akumulasi, hasilnya adalah 75 juta, dialah jawabannya. Yang A misalnya, apakah 105 juta dikurangi 15 juta hasilnya 75? Bukan, berarti pasti jawabannya bukan ini, ya kan? 90 dikurangi 15 berapa? 75. Nah itu yang benar, ya berarti ini yang benar ya. Nah sekarang untuk pembuktian, kita coba masukkan angka 90 ini ke dalam sini. Ya, 90 sebagai kendaraan, kemudian 15 kita masukkan sini dengan tanda kurung atau minus. Hasilnya berapa? Kita coba ya. Ini 90, kemudian di bawahnya sini kita tulis sekian, maka jumlahnya sama. Nah, ini kan neraca. Neraca kan harus dalam kondisi balen. Berarti jawabannya benar ya B. Yang lain udah pasti salah ya, dikurangi 15 nggak mungkin 75. Nah, mudah bukan? Nah, sekarang kita coba soal lagi yang lain ya. Saya carikan soal banyak ini. Soal-soal yang bisa kita otak-atik. Ini soal yang terkait dengan modal juga. Ini kalau kita lihat, hati-hati kalau ini bukan neraca. Kenapa bukan neraca? Di sini ada modal akhir. Pertanyaannya tentang modal awal. Berarti soal ini akan membahas laporan perubahan modal. Ingat laporan perubahan modal yang tadi saya share di sini. Kita cek kembali ya. Laporan perubahan modal ini neraca, jadi kita hapus dulu. Nah ini rumusnya semacam ini. Ini kalau kita harus ngitung pakai rumusnya semacam ini. Namun kalau nanti kita ngitungnya nggak pakai rumus, kita bisa selesaikan dengan konsep plus dan min. Oke, saya carikan. Jadi ini bisa, ini bisa. Ini saya beri contoh ya. Contoh yang ini. Saya beri waktu semenit ya. Oke. Perhatikan datanya. Apakah seluruh data dipakai atau ada data yang harus dibuang.
kita harus benar-benar teliti ya, jeli, memilah mana data yang dipakai dan mana data yang tidak dipakai karena dianggap sebagai data pengecoh. Silahkan diamati. Oke, 12 detik lagi. Sebenarnya nggak sampai semenit sih harusnya kalau udah tahu triknya. Habis waktunya ya. Baik, saya akan tunjukkan bagaimana cara penyelesaiannya ya. Saya balik ke soal tadi. Ini burungnya saya mundurkan ya. Saya ulang kembali. Jadi ini nggak dipakai. Ini belum menjadi pendapatan karena ada kata-kata di muka. Maka kita mainkan plus min, yang menambah modal di plus, yang mengurangi modal di min. Ini plus ya, dan yang lain min. Kita hitung berapa selisihnya. Yang minus sekian ya, kemudian yang plus sekian ya. Ini yang plus ini kita hitung selisihnya berapa, itulah jawaban soal. Udah selesai. Udah bukan? Oke, sekali lagi silahkan dicoba untuk yang ini. Kita mundur. Saya mulai hitungannya. Ingat, pilah dulu data yang tidak dipakai, data pengecohnya. Mana yang pengecoh? Kita lihat di sini data pengecohnya ada satu, yaitu beban dibayar di muka. Sekarang mainkan plus minnya. Waktu habis ya, ini saya buat cepet ini ternyata ya. Habis ya. Baik, kita coba selesaikan. Jadi ini dibuang, ini pengecoh ya. Ya, mundur lagi. Yang ini rumus asli. Jadi kalau kita hitung dengan manual seperti ini, ya luar biasa kan? Hitungnya satu persatu, harus penuh ketelatenan. Nah, kita akan temukan jawabannya nanti. Kita lihat jawabannya berapa? 4.500. Ya kan? Tapi kan ribet ya, ini cara matematisnya. Tapi kalau kita gunakan konsep plus min, pertama ini dibuang karena tidak ada hubungannya. Kemudian yang plus adalah pendapatan, yang lain adalah minus. Kita hitung yang minus segitu, yang minus, kemudian yang plus ini kita cari selisihnya adalah sama kan? Jadi sangat mudah anak-anak. Jadi tidak perlu pakai rumus panjang-panjang. Saya beri satu soal lagi, silahkan dijawab dengan cepat ya. Ini enggak saya kasih timer ya, udah biar. Silahkan soal ini kalian jawab ya, berapa jawabannya taruh di komentar. Siapa tahu kalian benar ya. Jika bisa menjawab dengan hitungan sambil dihitung di batin kurang dari semenit, berarti kalian benar-benar memang sudah memahami. Jadi banyak soal yang bisa diselesaikan dengan konsep plus min ya. Seluruh laporan keuangan tadi 3 ya, di perhitungan laba, kemudian perubahan modal sampai neraca bisa diselesaikan dengan konsep plus min. Jawabannya selalu selisih jumlah plus dan min. Demikian anak-anak, materi hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan menambah keterampilan kalian. Kita akan ketemu di materi yang lain, yaitu bagaimana nyusun laporan keuangan kalau akuntansinya adalah akuntansi perusahaan dagang. Sampai ketemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.